Selamat datang peserta bisnis syariah. Nah, oke, siap. Sudah puaskah Anda, Bapak Ibu semua ya, dengan keadaan finansial saat ini? Jadi ini ada pertanyaan dan mungkin yang bisa menjawab masing-masing ya, Bapak Ibu bisa jawab dalam hatinya masing-masing ya. Sudah puas atau belum ya dengan keadaan finansial Anda saat ini? Nah, ini Bapak Ibu berikut beberapa problem ya yang akan senantiasa mendapat sapaan di yaumil kiamat. Inilah beberapa problem ya yang sering terjadi ya di kalangan masyarakat, dimana yang pertama biasanya kebanyakan dari kita butuh yang namanya penghasilan tambahan. Jadi mungkin yang saat ini bekerja punya gaji atau bahkan berwirausaha punya penghasilan, tetapi penghasilannya gajinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dirasa biasanya kebanyakan dari kita butuh yang namanya penghasilan tambahan. Atau bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu yang hadir di Zoom seminar pada malam hari ini yaitu mengalami yang namanya hutang ataupun cicilan. Jadi punya hutang, punya cicilan yang dirasa berat ya untuk melunasi hutang-hutangnya, atau bahkan hutang cicilan juga tapi hutangnya di sini itu adalah hutang riba Bapak Ibu. Nah, jadi ini sangat nggak enak sama sekali ya kalau misalkan kita punya hutang dan hutangnya di sini malah hutang riba. Terus kemudian juga mungkin di antara kita pada malam hari ini yaitu punya beberapa impian, dan ya saya yakin semua pasti punya yang namanya impian. Kenapa ya? Karena namanya hidup ya, kita tentu punya keinginan, punya impian ya yang ingin dicapai tentunya. Dan kebanyakan ya dari kita biasanya impiannya itu macam-macam ya, macam-macam. Dan setiap dari kita pasti beda impiannya. Nah, apa impian Bapak Ibu semuanya? Ya, kira-kira apa nih impian Bapak Ibu semuanya? Mungkin ada yang pengen lunas hutang ya, atau bahkan masih banyak ya saudara kita ya yang belum mampu mewujudkan impiannya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ya punya impian dan sekarang beberapa dari impiannya sudah tercapai ya alhamdulillah. Namun buat yang belum tercapai jangan berputus asa. Kenapa? Karena bisa jadi impian kita belum tercapai itu biasanya dikarenakan karena kita belum ketemu dengan kendaraan yang tepat, belum ketemu dengan kendaraan yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai impian-impian kita Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu punya impian untuk liburan ya, mungkin liburan keluarga, baik liburan wisata-wisata yang ada di Indonesia, atau bahkan mungkin punya impian untuk liburan ke luar negeri. Nah, ini menarik sekali ya. Atau bahkan di antara kita saat ini mungkin ada yang punya impian ingin umroh dan haji. Dan umroh dan hajinya itu bukan umroh dan haji sendiri, tapi melainkan kita bersama-sama ya, bersama keluarga kita, pasangan kita, orang tua kita. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu, mulia sekali kalau misalkan kita punya impian umroh ataupun haji ini. Atau bahkan mungkin di antara kita hari ini ya, Bapak Ibu semua punya putra putri ya, ingin ini memang bisa terbaik ini untuk mengkuliahkan putra putrinya mungkin di tempat kuliah yang terbaik. Bahkan mungkin ada yang ingin memiliki motor yang keren, sukses di usia muda. Nah, ini dibuat yang muda-muda yang saat ini hadir ya, barangkali punya impian ingin punya motor yang keren seperti digambar di mobil sport. Nah, ini keren, menarik ya. Dia punya mobil sport, atau bahkan ya jangan mobil sport lah, kita punya impian untuk punya mobil keluarga mungkin. Nah, atau bahkan ingin punya pesta pernikahan yang layak. Nah, jadi kalau misalkan sekarang buat yang masih belum nikah mungkin ingin pesta pernikahannya yang layak,
tanpa membebani biaya pernikahan kepada kedua orang tua. Nah, ini bisa diusahakan lewat wasilah bisnis PTBS ini Bapak Ibu. Atau bahkan juga Bapak Ibu mungkin ingin memberikan pesta pernikahan yang layak buat putra putrinya. Nah, ini bisa jadi solusi juga. Atau bahkan rumah yang layak ya, rumah yang nyaman untuk keluarga kita. Jadi rumah yang saat ini mungkin lagi kontrak atau bahkan sudah punya rumah tapi belum punya rumah yang layak. Nah, ini bisa diperjuangkan lewat wasilah bisnis PTBS ini. Atau bahkan, nah ini juga mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bisa berbagi lebih banyak. Nah, bisa sedekah, bisa ngasih ya kepada kedua orang tua kita, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu. Nah, ini insya Allah bisa melalui wasilah PTBS. Atau bahkan ingin bisa wakaf masjid ya ataupun pesantren, mana ya salah satu amalan yang tidak putus ya ketika misalkan kita meninggal. Nah, ini adalah wakaf. Nah, ini bisa kita usahakan asalkan kita punya niat ya, dan kita ketemu kendaraan yang tepat, insya Allah bisa Bapak Ibu. Nah, apakah impian-impian Anda telah terwujud saat ini? Nah, ini bisa dijawab dalam hatinya masing-masing. Nah, kalau misalkan sudah terwujud, bersyukur. Jadi kalau misalkan belum terwujud, ya nggak apa-apa, jangan putus asa. Kita niatkan, kita usahakan lewat wasilah bisnis ini, nanti impian Bapak Ibu satu persatu insya Allah bisa terwujud. Nah, bagaimana cara mewujudkan impiannya? Nah, itu kan pertanyaannya. Jadi kita punya impian ya, kita pengen umroh, kita pengen haji, kita ingin punya melunasi hutang-hutang kita, atau bahkan kita ingin punya rumah ya. Nah, gimana cara mewujudkannya? Nah, cara mewujudkannya kita lihat di sini. Yang pertama, kebanyakan biasanya dari kita itu untuk mencapai impian itu susah. Kenapa? Karena pengeluaran kadangkala itu lebih besar dari pemasukan. Jadi mimpi hanya tinggal mimpi. Jadi ya jangankan buat memenuhi impian kita, kadangkala buat kebutuhan kita Bapak Ibu itu kadang kita kurang gitu. Jadi jangankan buat beli mobil, jangankan buat beli rumah ya. Kadangkala memang kita buat kebutuhan memenuhi kebutuhan biaya hidup kita kadangkala itu susah. Nah, jadi impian yang sebenarnya sudah kita tetapkan di awal, nah itu menjadi mimpi akhirnya. Jadi mimpi hanya tinggal mimpi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mewujudkannya. Nah, yang kedua, problemnya kebanyakan dari kita seringkali punya mindset seperti ini, yaitu mindset nyicil dan riba. Jadi kalau nggak nyicil, kapan punya? Nah, kalau misalkan di masyarakat itu kan kita sering menjumpai ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ngeredit, kita nggak nyicil, ya kapan kita punya? Jadi akhirnya kita memaksakan diri. Sehingga ya walaupun kita belum waktunya untuk punya ya apa yang menjadi impian kita, akhirnya kita karena nyicil ya, kita memaksakan diri, akhirnya kita terjerat yang namanya dosa riba Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, ternyata dosa riba itu adalah seperti zina dengan ibu kandung kita. Nah, ini adalah dosa teringan dari dosa riba. Terus kemudian juga riba itu terdiri dari 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang menzinai ibu kandung sendiri. Nah, ini ya. Terus kemudian juga wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi di sini yang pertama yang harus kita garis bawahi adalah yang dihalalkan yaitu adalah jual beli, perniagaan. Terus kemudian untuk riba di sini diharamkan Bapak Ibu. Cuma kadang-kala karena memang lumrah di masyarakat ya, kita menganggap riba ini sesuatu yang sepele ya. Jadi akhirnya kita kebanyakan malah terjerat dosa riba. Jadi akhirnya kita nyicil kendaraan, padahal kita tahu bahwasanya dosa riba ini diharamkan, kita masih nyicil. Terus kemudian nyicil rumah ya. Jadi kalau misalkan kita belum bisa beli secara cash atau bahkan kita belum mampu ya, jadi kita jangan memaksakan diri. Jadi kalau misalkan saat ini ya mungkin sudah terjerat ya yang namanya dosa riba ini, mulai saat ini mudah-mudahan dengan adanya PTBS ini Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa terhindar ya, bisa terhindar dari dosa riba ini. Terus kemudian orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.
Nah, yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Nah, padahal itu nggak sama ya. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Jadi kalau misalkan kita udah tahu bahwasanya dosa riba ini berat ya, jadi mudah-mudahan kita niatkan betul dengan berbisnis di PT BES, nanti kita bisa terhindar dari yang namanya dosa riba ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara meraih impian 1-2 tahun tanpa hutang dan tanpa riba? Nah, ini gimana caranya? Jadi kalau misalkan kita udah menetapkan impian kita, terus kemudian kita tidak diperbolehkan berhutang dan riba tentunya tidak diperbolehkan. Nah, maka gimana caranya? Solusinya gimana? Ini kan pertanyaannya ya. Nah, pertama bisa dengan cara menabung. Nah, dengan cara menabung, jadi kalau misalkan kita menabung 1 juta per bulan, maka 1 tahun 12 juta, 30 tahun 360 juta. Kalau 5 juta per bulan, 1 tahun 60 juta, 30 tahun 1,8 miliar. Nah, yang menjadi pertanyaan ya, walaupun menabung ini juga bisa menjadi solusi, nah pertanyaannya adalah bisa nggak kita menabung rutin setiap bulan? Misalnya minimalnya 1 juta per bulan atau bahkan 5 juta per bulan. Kira-kira bisa nggak? Tentu nggak semua orang bisa, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena ya jangankan buat menabung, terkadang buat kebutuhan kita sendiri, nah ini kita masih sulit. Nah, terus kemudian yang kedua, bisa nggak kita bersabar menunggu waktu 30 tahun? Contoh, kita punya impian yang ingin beli mobil ya, mobil tersebut harganya 360 juta. Nah, bisa nggak kita bersabar menunggu dalam waktu yang cukup lama, 30 tahun? Nah, mungkin sekarang 360 juta ini mungkin termasuk angka yang besar. Nah, kalau misalkan 30 tahun ke depan, yakin nggak 360 juta ini masih angka besar? Saya yakin enggak, Bapak Ibu. Karena apa? Karena setiap tahun di Indonesia ini terjadi yang namanya inflasi. Ya, terus kemudian yang kedua, kita kadang-kadang memang nggak sabar. Terlebih karena usia kita yang mungkin ya saat ini mungkin kalau misalkan udah 25 tahun, terus kemudian masih mungkin nggak kita nunggu 30 tahun untuk punya uang 360 juta. Ini agak susah, sulit ya untuk dengan cara menabung. Nah, kalau misalkan dengan menabung, berapa tabungan Anda saat ini? Nah, berapa kira-kira tabungannya? Jadi kalau misalkan punya tabungan ya alhamdulillah, nggak punya pun ya nggak apa-apa. Jadi menabung sebenarnya ini bukan solusi terbaik, bukan cara yang efektif untuk mewujudkan impian-impian kita, Bapak Ibu. Nah, lalu yang keempat yaitu dengan cara membangun aset ya, rata-rata bermodal besar. Nah, ini ya, kita bisa membangun aset dengan membangun perumahan, terus kemudian juga membeli franchise ya, McDonald, KFC. Nah, tentu ini membutuhkan modal yang besar. Nah, kalau misalkan kita pengen untung, bisa untung karena memang ini sudah tersistem. Cuman pertanyaannya, punya nggak kita modal ratusan juta atau bahkan miliaran untuk bisa membeli impian-impian kita tadi? Nah, saya yakin nggak semua orang mampu. Terus kemudian, apakah ada ya cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa risiko? Nah, ini yang kita cari sebenarnya. Jadi kalau misalkan membangun aset dengan modal besar, kita nggak punya uang ya, nah ini bukan solusi juga. Nah, yang kita butuhkan sebenarnya adalah modalnya kecil dan tanpa risiko. Ada nggak? Pasti tentunya ada, yaitu dengan membangun aset bersama BES Corporation, Bapak Ibu. Nah, ini adalah beberapa bukti dan sudah terbukti ya, bahwasanya di bisnis PT BES ini ya, sudah lebih dari 6.000 orang yang sudah mendapatkan reward motor ataupun umroh. Terus kemudian lebih dari 3.000 orang sudah mendapatkan mobil cash yang senilai 150 juta. Lebih 500 orang sudah mendapatkan Pajero dan lebih dari 200 orang mendapatkan luxury yang senilai 1 miliar. Nah, ini adalah bukti ya. Terus kemudian Bapak Ibu, saya ajak untuk berkenalan dulu dengan perusahaan ya. Jadi kalau misalkan tadi kita udah punya impian, terus kemudian kita udah tahu caranya bahwasanya dengan membangun aset, yaitu dengan PT BES ini adalah solusi, maka saya perkenalkan dulu. Nah, PT BES ini sebenarnya apa sih PT BES? Nah, PT BES ini adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi.
Nah, alamatnya ini adalah di Grand Surapati Core. Nah, ini kantornya. Terus kemudian ini adalah perusahaan karya anak bangsa, jadi owner. Sudah. Terus kemudian juga perusahaan PT BES ini dipasarkan dengan cara sistem direct selling, penjualan langsung. Nah, visi dari PT BES yaitu adalah menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Terus kemudian motonya go berkah no riba. Nah, visi ini yaitu hadir ya karena memang perusahaan melihat bahwasanya problem di masyarakat yaitu kebanyakan terjerat yang namanya hutang dan riba. Nah, seperti yang tadi, kebanyakan orang punya impian ingin beli kendaraan ya baik motor ataupun mobil. Nah, di mana kemampuannya belum cukup untuk beli secara cash, akhirnya ngeredit, nyicil. Nah, kalau misalkan nyicil itu kan udah termasuk riba. Nah, hadirlah perusahaan PT BES. Jadi PT BES ini menurut saya visinya sangat mulia Bapak Ibu untuk membantu masyarakat terbebas dari hutang dan riba. Dan ini sudah banyak buktinya. Dari yang dulunya punya hutang ratusan juta, alhamdulillah setelah bermitra dengan PT BES jadi nggak punya hutang, atau bahkan yang dulunya kebanyakan dari kita mitra-mitra PT BES nggak punya penghasilan akhirnya punya penghasilan. Terus kemudian juga perusahaan kita alhamdulillah untuk perizinannya sudah lengkap ya, sudah lengkap legalitasnya. Kita juga sudah punya sertifikat keanggotaan AP2LI. Nah, ini adalah sertifikat wajib yang harus dimiliki oleh industri penjualan langsung, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Alhamdulillah PT BES ini sudah punya. Terus kemudian juga PT BES sudah punya sertifikat penyelenggara sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan yang tak kalah penting Bapak Ibu, karena kita sebagai umat muslim tentu ketika misalkan menjalankan bisnis gak hanya sekedar pengen mendapatkan untung, tentu juga keberkahan. Nah, salah satu cirinya ya berkah atau tidaknya, maka kita harus lihat dari sistemnya. Dan untuk di PT BES ini alhamdulillah sistemnya sudah memenuhi unsur syariah. Kita sudah mendapatkan sertifikat syariah dari Yayasan MUI. Nah, ini ya sertifikatnya. Terus kemudian juga perusahaan kita sudah berprestasi ya. Kita sudah punya mendapatkan prestasi Product of the Year, terus kemudian Most Fast Growing Company, Member Growth of the Year, dan MLM of the Year. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dua konsep distribusi. Nah, yang pertama konsep distribusi yaitu distribusi tidak langsung. Terus kemudian yang kedua distribusi langsung. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau distribusi tidak langsung ini melewati alur distribusi yang cukup panjang. Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya dari pabrik ke distributor utama, distributor daerah, grosir, pengecer, baru ke kita konsumen. Nah, ini kalau misalkan distribusi tidak langsung. Nah, di sini kita ya sebagai konsumen kita nggak mendapatkan apa-apa. Jadi yang di sini yang berpotensi untuk mendapatkan untung yaitu adalah distributornya. Nah, distributor utama, daerah, grosir, dan pengecer. Terus kemudian juga yang mendapatkan untung di sini adalah iklan, ya, endorse, ya, yang mendapatkan untung. Terus kemudian juga business ownernya yang punya dari produk tersebut. Nah, kita selaku konsumen kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya sebagai penikmat produk. Nah, jadi kita nggak kebagian untung. Jadi kalau misalkan di distribusi tidak langsung ya kita hanya sebagai penikmat dari produk. Nah, ini tidak berlaku di distribusi langsung. Nah, kalau di distribusi langsung ya alurnya ini dari pabrik ke distributor tunggal, tepatnya PT BES, lalu ke kita mitra PT BES. Nah, di sini Bapak Ibu ya selain kita sebagai mitra, nah kita sebagai konsumen, nah kita juga berpotensi untuk mendapatkan keuntungan. Ya, pertama kita juga bisa menjadi sebagai distributor. Terus kemudian yang kedua, kita sekaligus jadi bintang iklan. Nah, maka kita kalau misalkan memasarkan produk-produk PT BES, nah ini kita juga mendapatkan keuntungan, baik komisi harian, komisi bulanan, mingguan, atau bahkan juga reward-reward yang memang disediakan oleh PT BES. Nah, lalu yang ketiga, kita juga sekaligus sebagai business owner. Nah, kita sebagai mitra, kita juga sebagai business owner. Kita pemilik bisnis dari PT BES ini. Nah, ini ya yang ditawarkan oleh PT BES, yaitu proyek kemitraan dengan komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan. Nah, dengan reward senilai 1,67 miliar. Hanya dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun saja.
Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau misalkan ditawarkan reward ya 1,67 miliar, 1 sampai dengan 5 tahun, kira-kira mau apa enggak nih? Coba, saya pengen lihat dulu, kira-kira mau apa enggak nih? Tentu semuanya pada mau ya, jangankan Bapak Ibu, saya sendiri mau tentunya. Jangankan 1 sampai dengan 5 tahun, 1 sampai 10 tahun pun saya tetap mau Bapak Ibu. Nah, dari mana angka 167 miliar ini? Yaitu dari reward ya, dari total reward. Yang pertama dari motor, Mokes, Big Mokes, dan Luxury yang senilai 1 miliar. Jadi di total yaitu 1,67 miliar. Nah, tentu di sini PT BES bukan sebuah perusahaan di mana ketika kita mengeluarkan uang lalu kita tinggal terima untung. Enggak Bapak Ibu, karena di PT BES ini kita adalah jual beli produk, tentu ada produk yang dipasarkan. Nah, produk apa yang dipasarkan PT BES? Yang pertama di sini ada produk aditif untuk kendaraan. Nah, ini ada Eco Racing ya. Eco Racing ini adalah produk untuk menghemat BBM 30 sampai 50%. Terus kemudian juga bisa menyempurnakan pembakaran ya. Nah, ini luar biasa sekali untuk Eco Racing. Nah, pengalaman saya sendiri Bapak Ibu pakai Eco Racing ini, kendaraan saya tuh makin enteng ya ketika dikendarakan. Nah, terus kemudian juga ada produk skincare, yaitu produk kecantikan. Nah, ini produk untuk ibu-ibu biasanya. Nah, di sini ada lip matte, terus kemudian ada sabun. Nah, sabunnya ini ada 3 varian. Ada Elfen Propolis, Elfen Honey, Elfen Collagen. Terus kemudian juga ada Elfen Serum, ya day cream, night cream, Crystal V. Nah, ini macam-macam ya untuk produk perawatan ya untuk ibu-ibu ini. Terus kemudian juga ada produk minuman untuk kesehatan dan tubuh. Yang pertama di sini kita lihat ada Econex Cafe. Nah, Econex Cafe ini adalah minuman ya, serbuk kopi untuk penambah stamina khusus untuk pria dewasa. Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini dikonsumsinya ini 1 kali dalam 1 saset ya, 1 saset dalam 1 bulan. Jadi dikonsumsinya 1 kali. Nah, kalau untuk Ecomax, nah Ecomax juga ini minuman serbuk kopi juga. Cuman bedanya di sini bisa dikonsumsi baik pria maupun wanita. Terus kemudian juga bisa dikonsumsi setiap hari ya, 1 saset setiap hari. Lalu yang kedua di sini ada Elfen Collagenia. Nah, mana kandungannya ini luar biasa, menggunakan kulit dari dalam. Terus kemudian juga ada LVN Kalsi. Nah, LVN Kalsi ini adalah minuman ya, serbuk kedelai ya, itu anak usia 2 tahun ke atas, bagus. Terus kemudian juga ada LVN Slim. Nah, LVN Slim di sini minuman serbuk ya, untuk mengurangi nafsu makan ya. Jadi kalau misalkan lagi diet ya bisa sebagai pengganti makan malam untuk LVN Slim. Lalu ada Evitgo, Evitgo 100 susu kambing. Nah, ini Evitgo luar biasa Bapak Ibu. Ini untuk mengurangi, mencegah dari penyakit mah untuk Evitgo. Terus kemudian juga ada produk herbal untuk kesehatan. Nah, ini ada Ecovico. Nah, Ecovico ini adalah kapsul ya untuk mencegah penyakit jantung dan stroke. Lalu ada Bimax. Bimax di sini juga bermanfaat untuk menyeimbangkan hormon pada tubuh. Lalu ada X-Men. Nah, X-Men ini juga luar biasa ya. Jadi ini untuk menambah stamina untuk pria dewasa. Lalu ada Red One Booster. Nah, Red One Booster ini untuk menambah imunitas pada tubuh. Ada Sislim. Nah, Sislim ini juga kapsul juga untuk mengurangi nafsu makan. Terus kemudian ada Hubs Pro. Nah, Hubs Pro ini adalah minuman suplemen herbal dengan kandungan habatus sauda, bipolen, dan propolis. Nah, ini juga bermanfaat untuk menambah sumber gizi pada tubuh kita. Lalu yang berikutnya ada produk pupuk untuk pertanian dan perkebunan. Nah, di sini kita lihat ada Eco Farming ya, Eco Farming original dan Eco Farming fotosintesa. Nah, ini luar biasa ya, banyak sekali testimoni dari pengguna Eco Farming ini. Ini adalah pupuk untuk semua jenis tanaman. Nah, ini luar biasa ya, untuk meningkatkan hasil panen juga bisa digunakan. Terus kemudian yang berikutnya ada pupuk Pilau Slow Release. Nah, pupuk Pilau Slow Release ini adalah pupuk, ini lebih spesifik karena di sini hanya untuk tanaman yang berbatang keras Bapak Ibu. Hanya untuk sawit ya, terus kemudian durian, alpukat, jeruk, kopi. Nah, ini bisa pakai pupuk Pilau Slow Release.